Halo anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, pagi ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu pelajaran agama Islam. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam atau yang biasa kita singkat SKI. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Ustadz mau memberikan penjelasan terlebih dahulu. Perhatikan baik-baik video ini. Penjelasannya Ustadz, karena setiap selesai menjelaskan, itu akan ada tugas yang harus kalian selesaikan. Di dalam video ini ada 3 tugas yang harus kalian kerjakan. Dan setiap selesai penjelasan, tugas itu akan diberikan. Maka perhatikan baik-baik penjelasannya. Siap anak-anak? Baik, kita mulai. Pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Bab 1, upaya Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah. Kompetensi dasar, menghargai nilai positif dari upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Tujuan pembelajaran, setelah melalui pembelajaran discovery learning dengan menggunakan metode pembelajaran konvensional dan klasikal, diharapkan kalian atau siswa dapat menemukan informasi penting dari upaya Nabi Muhammad SAW dalam melakukan pembinaan di bidang agama. Yang kedua, menemukan makna tersirat peristiwa tersebut dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kita akan mencari peristiwa-peristiwa yang semisal dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengamati kehidupan keagamaan di sekitarnya. Jadi dalam pembelajaran ini juga anak-anak kalian akan aktif bergerak di rumah untuk melihat kehidupan keagamaan yang berada di sekitar lingkungan rumah kalian masing-masing. Adapun peta konsep dari pembelajaran kali ini adalah bab 1, upaya Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah akan dibagi menjadi 4 pertemuan. Poin yang pertama adalah pembinaan dalam bidang agama yang akan kita bahas pada hari ini. Yang kedua, pembinaan bidang sosial, pembinaan bidang pertahanan, dan pembinaan bidang ekonomi. Ini gambaran umum yang akan kita pelajari pada bab yang pertama ini.
Bab yang pertama, pembinaan bidang agama. Anak-anak sekalian, tentu kalian pernah mendengar nama kota Madinah, betul? Kota Madinah itu merupakan tempat yang menjadi tujuan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasulullah hijrah dari Mekah, itu beliau memilih kota Madinah sebagai tujuan hijrahnya. Nah, awalnya kota Madinah itu namanya adalah Yathrib. Namanya apa? Yathrib. Nama kota Madinah sebelum Rasulullah hijrah adalah Yathrib. Nah, setelah Rasulullah hijrah dan tiba di kota Yathrib itu, maka kota Yathrib diubah namanya menjadi Madinah. Apa? Madinah Al-Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah. Nah, setelah hijrah, Nabi membangun masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang taat beribadah, cinta ilmu, penuh persaudaraan dan kasih sayang, sejahtera, adil, dan makmur. Hal ini terjadi berkat pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang dibina oleh Rasulullah di Madinah? Bagaimana Rasulullah membina masyarakat dalam berbagai bidang, baik bidang agama, ekonomi, sosial, maupun pertahanan. Kalian tentu tahu, jika dalam kehidupan bermasyarakat, banyak sekali hal-hal yang harus dibina. Nah, jadi berdasarkan penjelasan yang telah Ustadz sampaikan di awal tadi, sekarang tugas yang pertama yang harus kalian lakukan adalah, tulis ya, kalian tulis tugas yang pertama ini, jangan terlewat, jangan sampai salah. Ini kalau ada yang skip videonya pasti tidak menemukan tugas yang pertama ini. Tugas yang pertama adalah tuliskan apa yang kalian ketahui tentang kota Madinah. Tuliskan apa yang kalian ketahui tentang kota Madinah. Yang pertama. Ustadz, yang Ustadz jelaskan, boleh. Yang Ustadz jelaskan tadi kalian masukkan, silahkan. Atau kalian punya pemikiran sendiri tentang kota Madinah, silahkan dituliskan. Oke, itu tugas yang pertama. Ingat, dalam materi ini ada 3 tugas yang diberikan. Kalau tugas yang pertama tadi kalian tuliskan, lalu kalian fotokan, tulis tugas pertama SKI. Untuk yang kedua, ayo membaca. Ayo membaca. Mari kita sama-sama membaca tulisan ini sambil Ustadz akan menjelaskan. Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, Nabi kemudian membangun masjid. Nabi kemudian membangun masjid. Ini tulisan ini Ustadz ambil di buku paket. Tetapi ada penjelasan lain yang perlu Ustadz sampaikan, bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah sampai di Madinah, Rasulullah kemudian membangun masjid. Tetapi ingat bahwa masjid yang pertama dibangun sama Rasulullah, ya, masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah di kota Madinah adalah Masjid Quba. Ingat, Masjid Quba. Jadi masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah itu Masjid Quba. Ustadz, tapi di buku itu tulis Masjid Nabawi, itu masjid yang berada di dalam kota Madinah. Itu masjid yang kedua dibangun oleh Rasulullah di kota Madinah adalah Masjid Nabawi. Ingat, masjid yang pertama dibangun adalah Masjid Quba.
Dan masjid yang kedua dibangun adalah Masjid Nabawi. Nah, masjid tersebut dinamakan Masjid Nabawi. Ini masjid yang kedua. Ingat ya, yang kedua bukan yang pertama. Yang pertama tadi Masjid Quba, yang dijadikan sebagai pusat ibadah bagi Nabi dan para sahabatnya. Jadi masjid yang dibangun itu menjadi tempat untuk beribadah. Tetapi masjid di masa Rasulullah bukan sekedar tempat beribadah saja. Banyak hal-hal yang dilakukan di dalam masjid. Apa saja? Di samping itu, masjid juga dijadikan tempat dakwah Islamiyah. Nah, masjid itu merupakan tempat untuk berdakwah. Satu. Dan semangat mencari ilmu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan ilmu agama kepada para sahabatnya itu banyak dilakukan di dalam masjid. Nah, lanjut. Sebagian sahabat bahkan tinggal di Sarambi masjid. Nah, ada juga sahabat-sahabat yang tinggal di Serambi. Kalian tahu Serambi? Serambi itu teras, ya, teras-teras masjid. Mereka tinggal di Serambi masjid itu atau di teras masjid dan dengan penuh ketekunan memahami agama secara mendalam. Jadi mereka tidak mau bekerja apa-apa, mereka cuma sekedar belajar dan belajar saja. Jadi mereka banyak yang tidak bekerja. Mereka cuma tahu belajar, datang belajar, tidur, bangun, belajar. Itu disebut dengan tafaqquh fid din. Ya, tafaqquh fid din, faqih dalam masalah agama. Mereka yang tinggal di Serambi masjid disebut ahlu suffah. Nah, orang-orang yang tinggal di Serambi masjid tadi, yang bekerjanya hanya belajar dan belajar, itu disebut ahlu suffah. Ahlu suffah. Nah, ini kalian bila perlu ditulis sedikit-sedikit ya. Jadi orang yang tinggal, sahabat yang tinggal di Serambi Masjid Madinah, Masjid Nabawi, yang pekerjaannya hanyalah belajar dan belajar, itu disebut ahlus suffah. Di dalam memahami agama, sebagian sahabat ada yang menjadi penghafal hadis. Ya, banyak yang menjadi penghafal hadis ya. Misalnya di sana ada Abu Hurairah, kemudian istri Rasulullah juga Aisyah radhiyallahu anha juga termasuk penghafal hadis. Kemudian ada juga Abdullah bin Zubair, itu juga hadis dan masalah tafsir. Ada juga Ibnu Abbas, itu juga mendalami tafsir dan hadis. Ada juga Abdullah bin Mas'ud, ada juga banyak Ibnu Umar dan lain sebagainya. Banyak sahabat yang menjadi penghafal hadis, ya, di antaranya ya Abu Hurairah itu. Para sahabat pun tidak segan bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapat penjelasan langsung dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada para sahabat, mereka bingung terhadap suatu ilmuwan, misalkan mereka bingung masalah tata cara sholat, mereka bingung, tidak tahu masalah wudhu, mereka tidak tahu masalah fikih, mereka tidak tahu masalah yang lain, mereka bertanya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cara mendidik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan memberi contoh langsung. Jadi Rasulullah mengajarkan itu dengan langsung memberikan contoh. Jadi kalau Ustadz mengajarkan kalian tentang cara mengaji, ya Ustadz ajarkan dengan contoh cara membacanya. Kalau Ustadz mengajarkan tentang sholat, Ustadz contohkan cara membaca dan melaksanakan sholatnya. Kalau Ustadz mengajarkan tentang wudhu, Ustadz juga harus mengajarkan cara, mencontohkan caranya kepada kalian. Karena itu mencontoh cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat. Nabi Muhammad mendidik para sahabat dengan memberikan contoh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar sahabat rajin sholat di masjid. Nah, siapa yang suka sholat di masjid ini? Angkat tangan. Bagus, yang suka sholat di masjid itu bagus. Kalaupun sholat di rumah ya tidak apa-apa juga. Yang penting tetap melaksanakan sholat itu. Jangan sampai kebanyakan bermain sampai tidak sholat. Nah, itu yang lebih bahaya lagi ya. Apalagi asik main game sampai tidak sholat. Nah, itu yang repot lagi ya. Jadi kalian harus melaksanakan sholat. Bagusnya sholat di masjid. Yang kedua, berzikir.
kemudian iktikaf, dan membaca Al-Quran. Nabi SAW juga mengajarkan berbagai macam ilmu kepada sahabat dan mempersilahkan sahabat untuk bertanya dan berdiskusi dengan Nabi SAW. Upaya Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah membuahkan hasil gemilang, sehingga masyarakat Madinah menjadi rajin beribadah, mempunyai keimanan yang kuat, rajin menuntut ilmu, dan akhirnya masyarakat Madinah menjadi masyarakat religius dan pembelajar. Nah, anak-anak, tulisan ini kan harusnya anak-anak yang baca. Karena dalam video ini Ustadz yang baca, maka tugas kalian adalah kalian baca kembali bacaan di atas, buat dalam bentuk video atau rekaman suara. Baca kembali bacaan yang ini, yang ada di gambar sekarang ini, baca semuanya, kemudian buat dalam bentuk video atau rekaman suara. Ustadz, bagaimana caranya mendapatkan gambar ini? Kalian bisa screenshot di HP kalian atau di layar laptop dan komputer kalian. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita di pagi hari ini tentang pembinaan Rasulullah SAW membina masyarakat Madinah. Upaya Rasulullah SAW membina masyarakat Madinah. Dalam hal ini, pembinaan dalam bidang agama. Nah, adapun tugas terakhir, tugas ketiga, tadi tugas pertama adalah kalian tuliskan yang kalian ketahui tentang kota Madinah. Yang kedua, kalian membaca kembali bacaan yang tadi ada di dalam layar kalian. Dan yang ketiga, tugas yang ketiga adalah satu, jawablah pertanyaan di bawah ini. Ya, satu, apa nama masjid yang pertama? Ingat ya, yang pertama. Kalau kalian saksikan penjelasan Ustadz dari awal, tentu kalian tidak akan kesulitan untuk menjawab soal ini. Apa nama masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah ketika tiba di Madinah? Yang kedua, sebutkan dua fungsi masjid yang dibangun oleh Rasulullah. Ini ada di dalam bacaan yang tadi kita baca bersama. Dan yang ketiga, perhatikan masjid yang ada di dekat rumahmu. Kalian perhatikan masjid yang ada di dekat rumahmu. Setelah kalian perhatikan, kalian jawab, apa nama masjidnya? Oke? Apa nama masjidnya? Jangan-jangan ada yang tidak pernah ke masjid sampai-sampai tidak tahu nama masjidnya. Oke? Yang kedua, siapa nama imam yang ada di masjid tersebut? Nah, anak-anak, inilah tugas siswa yang harus kalian kerjakan dalam materi kali ini. Ingat, ada 3 tugas. Tugas yang pertama, kalian menuliskan tentang kota Madinah yang kalian ketahui, baik yang Ustadz jelaskan ataupun kalian mencari referensi sendiri. Tugas yang kedua adalah membaca materi yang tadi Ustadz sampaikan itu, dibaca ulang, kemudian direkam. Kalian boleh merekam menggunakan video atau merekam menggunakan rekaman suara. Dan yang ketiga, jawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Baik anak-anak, terima kasih atas segala perhatian kalian, dan Ustadz berterima kasih sekali jika ada yang menyaksikan video pembelajaran ini sampai habis. Ustadz mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya. Baik, lagi-lagi kita ketemu dengan Doraemon. Ini Doraemon setia menemani kita. Dia bisa mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Kita akhiri dengan membaca lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak.